Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau semuanya. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Bapak Satyawan Pudiamoko. Kita akan memberikan banyak sekali informasi menarik. Dan sebelumnya saya mau tanya dulu nih kepada Bapak, apa kabar Pak? Baik, Sehat alhamdulillah ya, Pak? sehat ya. Sehat sekali. Dan untuk yang pertama kita akan bertanya sebenarnya pengertian dari konservasi sumber daya alam dan ekosistem itu apa ya Pak ya? Jadi kalau yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu mencakup semua kegiatan manusia di dalam melakukan perlindungan, pengawetan dan juga pemanfaatan dari keanekaragaman hayati. Nah, perlindungan ini kita lakukan terhadap sistem penyangga kehidupan, lalu pengawetan tentu saja dilakukan kepada spesies, genetik, dan juga ekosistemnya, begitu juga dengan pemanfaatannya. Nah, konservasi ini memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dengan pengelolaan atau pemanfaatan yang lain. Dalam konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan itu harus bersifat berkelanjutan dan kalau mungkin justru meningkatkan mutu dan kualitas dari keanekaragaman hayati yang kita manfaatkan tersebut. Jadi tidak boleh berkurang, tidak boleh menurun mutunya karena kita memikirkan kehati ini untuk generasi yang akan datang juga. Baik Pak, kira-kira nih Pak yang bertugas melakukan konservasi itu siapa saja Pak? Nah, sebenarnya konservasi itu menjadi tanggung jawab siapa? Tentu konservasi ini menjadi tanggung jawab baik itu pemerintah, pengusaha, dari bisnis, lalu dari pemerintah pun ada pemerintah daerah, lalu akademisi, dan juga semua masyarakat. Di pemerintah sendiri misalnya Presiden sudah mengeluarkan Perpres pengarus utamaan konservasi sumber daya alam hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, artinya konservasi lalu menjadi tanggung jawab semua kementerian yang ada di Republik Indonesia ini dengan tugasnya masing-masing yang tentu saja sangat spesifik. Nah, Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di dalam mengelola keanekaragaman hayati ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan ketika melakukan tugas tersebut kita merangkul berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan tugas tersebut. Karena ini tugas yang berat dan membutuhkan peran serta yang cukup banyak dari berbagai pihak. Siap. Berarti pemerintah pusat itu juga sangat penting sekali ya Pak. Iya, tentu saja. Iya. Iya. Bisa lebih dijelaskan lebih lagi Pak, tugas-tugas dari pemerintah pusatnya dalam upaya menjaga konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Iya. Jadi pemerintah pusat ini bertugas baik dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan dan ekosistem. Kita punya banyak taman nasional, ya, Swaka Marga Satwa, lalu taman wisata alam, cagar alam, juga taman hutan raya. Itu adalah menjadi tugas pemerintah pusat di dalam memberikan arahan pengelolaannya, terutama untuk tahura. Sedangkan untuk bentuk-bentuk KSA KPA yang lain, itu kita memiliki UPT-UPT yang ada di daerah. Itu untuk kawasan-kawasan konservasi atau kawasan swaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, selain itu tentu ada juga misalnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Ini juga diatur oleh kita tentang perizinannya, tentang nanti kuotanya, di daerah mana yang boleh ditangkap, berapa besar tangkapannya, lalu siapa yang melakukan, itu diatur oleh pemerintah pusat. Juga mengatur misalnya tentang pemanfaatan jasa lingkungan untuk wisata alam,
pemanfaatan jasa lingkungan air, baik itu massa airnya maupun juga tenaga air untuk pembangkit listrik, panas bumi, dan juga aspek-aspek lain ya. Jadi banyak sekali tugas kita di dalam konservasi. Dalam kaitannya dengan masyarakat ya kita tentu melakukan pembinaan, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat agar spesies, genetik, dan ekosistem tetap terjaga keutuhannya. Oke, baik Pak. Kita juga yakin ya Pak bahwa kita juga bisa mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam upaya konservasi, menjaga konservasi alam dan ekosistem kita di Indonesia ini Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana peran anak muda dalam menjaga konservasi alam kita? Nah, anak muda ini perannya sangat sentral, sangat penting sekali. Mengapa demikian? Yang pertama ini persentase anak muda dalam populasi itu kan cukup besar. Betul. Hampir, kalau menurut catatan statistik itu hampir 25% dari populasi itu adalah anak muda. Lalu yang kedua, ini anak muda juga menjadi penentu masa depan ya, karena bagaimanapun juga dia sebagai generasi penerus akan menggantikan kita. Ya. Dan mereka akan mengambil kebijakan, ya, kebijakan yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, lalu peran mereka pada saat ini ada berbagai macam sebenarnya. Yang pertama bisa melakukan action langsung di lapangan dengan voluntary work, misalnya ikut menanam pohon, ya, ikut mengkampanyekan keanekaragaman hayati, pelepas liaran, jenis-jenis satwa misalnya. Lalu yang kedua juga melakukan advokasi betapa pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Karena apa? Karena anak muda sekarang saya kira sangat paham terhadap pemanfaatan media sosial, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, atau media-media yang lain, yang dia bisa menyuarakan aspirasi generasi muda terkait dengan konservasi kehati. Bagaimana misalnya bersama-sama mengajak semua lapisan masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan konservasi kehati yang pertama mulai sifatnya individual sampai nanti menjadi gerakan yang cukup besar. Itu peran yang kedua. Lalu peran yang ketiga, ini kita juga yakin bahwa generasi muda itu sangat inovatif, sangat kreatif gitu. Sehingga kita tahu ada beberapa generasi muda yang menjadi inovator, yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan konservasi keanekaragaman hayati menurut perspektif anak muda. Jadi paling tidak 3 peran itu. Yang pertama dia sebagai advokasinya, lalu yang kedua dia pada kerja-kerja real di lapangan, lalu yang ketiga dia berperan juga dalam mencari solusi-solusi yang inovatif untuk konservasi keanekaragaman hayati. Baik Pak, kira-kira apalagi Pak langkah konkret yang bisa diambil oleh pemuda dalam upaya menjaga konservasi alam kita Pak di Indonesia? Nah, banyak sebenarnya langkah konkretnya, misalnya mendirikan atau bergabung dengan organisasi pemuda yang sudah ada. Misalnya di KLHK ada Green Leadership misalnya, ada Youth Movement untuk Nature misalnya, lalu di konservasi sendiri ada misalnya kader konservasi, dan juga ada saya kira di luar itu ada Pramuka Sakawana Bakti yang semuanya bergerak di bidang kehutanan. Nah, pemuda bisa memberikan semangat yang lebih, memberikan energi yang lebih untuk organisasi-organisasi tersebut dengan cara bergabung dengan organisasi tersebut lalu melakukan aksi-aksi lapangan. Ya. Jadi mereka mestinya kan punya program dalam 1 tahun, misalnya akan melakukan pelepas liaran di mana, akan melakukan rehabilitasi atau restorasi ekosistem di mana, lalu juga mulai melakukan penyadartahuan tentang jangan merusak alam, jangan melakukan penebangan pohon, jangan menangkap satwa liar. Nah, kampanye-kampanye itu kita harapkan generasi muda lebih berperan lagi
lebih besar, sehingga gerakan lingkungan itu menjadi gerakan yang menjadi arus utama untuk penyelamatan lingkungan saat ini. Iya, jadi Sobat Hijau tadi sudah disebutkan oleh Bapak Satyawan Pudiamoko langkah-langkah konkret yang bisa sama-sama kita lakukan sebagai anak muda ya Pak ya. Dan satu pertanyaan terakhir ya Pak, kira-kira pesan Bapak untuk generasi muda seperti Yola nih Pak, masih muda ya Pak, dan anak-anak muda lainnya di luar sana untuk terus menjaga konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Ya, saya kira pesan saya singkat saja, bahwa masa depan dunia ini milik anak muda. Dan apakah nanti bumi yang akan kita huni ini akan menjadi lebih baik atau tidak, itu konsekuensi yang akan menanggung anak muda sekalian. Apakah dunianya lebih baik daripada orang-orang tua seperti kami ini, atau menjadi lebih buruk. Nah, saya yakin semua ingin memiliki dunia yang lebih baik, bumi yang lebih bersahabat, bumi yang lebih nyaman, bumi yang lebih beragam, lebih indah, kan begitu. Betul. Nah, sehingga pesan saya kepada generasi muda sekalian, masa depan bumi ada di pundak kalian semua, dan kalian semua yang akan menerima konsekuensinya. Oleh sebab itu, dalam HKN kali ini, kami memiliki slogan Youth for Sustainable Nature. Ya. Youth yang akan menjaga, yang akan menikmati, dan yang akan terus memupuk agar dunia ini bisa berkelanjutan. Terima kasih. Siap Bapak. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Kita terus untuk meningkatkan semangat dari anak-anak muda, peran anak-anak muda untuk sebagai agen perubahan lingkungan ya Pak untuk sama-sama kita mencintai alam kita dan anak-anak muda menjadi penerus dari generasi kita saat ini. Demikian perbincangan seru kita kali ini dengan Bapak Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Terima kasih Bapak Satyawan Pudiamoko. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk informasi yang menariknya kali ini. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah Sobat Hijau semuanya.